Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du.
فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk mencari ridhonya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhai Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang berkualitas kita akan selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan tema birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap kita adalah seorang anak. Pasti kita memiliki dua orang tua yang telah melahirkan kita dan telah berjasa besar dalam hidup kita di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam agama kita Allah menempatkan orang tua itu di tempat yang sangat terhormat, di tempat yang sangat tinggi derajatnya. Orang tua walaupun mereka sudah tidak berdaya, tapi sebagai orang tua di dalam Islam sangat dihormati oleh anak-anaknya. Dia bagaikan raja dan ratu di rumah anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini konsep yang berbeda yang dibuat oleh orang-orang selain Islam, terutama konsep yang dibikin oleh orang-orang Barat. Konsep yang dibikin oleh orang-orang Barat itu ketika orang tua sudah mendidik anaknya, melahir dan mendidiknya hingga anak tersebut usia 17 tahun, maka saat itu anak-anak sudah merdeka, bebas, tidak terikat apapun dengan orang tuanya. Dia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan negara berkewajiban untuk menjamin biaya hidup dari anak-anak tersebut. Oleh karena itu, orang-orang Barat banyak sekali yang enggan untuk berkeluarga, karena berkeluarga itu merepotkan menurut mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga kalau sudah berkeluarga sangat enggan untuk memiliki anak, karena memiliki anak itu biaya tinggi, merepotkan, menyulitkan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah itu mereka membuat konsep bahwa setiap orang tua harus, setiap manusia di sana harus memiliki asuransi masa tua. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa hidup lagi sendiri, sudah kerepotan dengan dirinya, maka kemudian dia dipindah ke pantai-pantai jompo, dan di sanalah mereka menyelesaikan sisa dari hidup-hidup mereka. Di pantai jompo ini banyak sekali kisah-kisah yang mengerikan, kisah yang sangat menyedihkan. Betapa mereka itu menyesal, kenapa dulu saya tidak punya anak, kenapa dulu saya tidak punya keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup itu
bagaikan sebuah kehidupan yang tidak ada artinya bagi mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, berbeda, sangat berbeda dengan konsep berkeluarga, bermasyarakat yang ditata oleh agama kita, agama yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai orang tua, dia berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Mendidik anak-anaknya sampai dia dewasa. Mendidik anaknya dan mengantarkan anaknya untuk sukses di dunia sampai di akhirat. Bukan hanya sukses di dunia, tapi sukses dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, dan demikianlah jasa orang tua sangat luar biasa terhadap anak-anaknya. Seluruh anak-anak muslim semuanya berhutang budi yang sangat besar terhadap orang tua mereka. Semuanya orang tua memiliki jasa yang tak terhingga, tak ternilai harganya oleh anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu Islam meletakkan kedudukan orang tua sangat tinggi. Di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qadha rabbuka, dan Allah telah membuat sebuah keputusan, sebuah kewajiban, alla ta'budu, agar kamu sekalian tidak menyembah illa iya, kecuali hanya kepadanya saja. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah juga sudah membuat keputusan, membuat sebuah kewajiban agar kalian berlaku ihsan kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, manakala dua orang tuamu itu atau salah satunya telah sampai pada usia lanjut di sisimu, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya hus, wala tanharhuma, jangan kalian menghardiknya, wa qul lahumā, dan katakan kepada keduanya qawlan karīmā, dengan kata-kata yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Allah menempatkan dua orang tua di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah mensejajarkan kewajiban kita untuk beribadah dan menghamba kepada Allah dengan kewajiban kita untuk birrul walidain. Kewajibannya ini disetarakan, disejajarkan, menunjukkan bahwasanya birrul walidain itu menempati urutan yang sangat tinggi, ya, disejajarkan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada Allah, kemudian kewajiban kita kepada kedua orang tua. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah itu bergantung pada ridhonya kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, dan murkanya Allah itu bergantung pada murkanya kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah mengajarkan akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Karena suatu saat orang tua itu apabila sudah sampai pada usia lanjut, mereka akan mengalami penyusutan kemampuan, penurunan kemampuan.
kemampuan fisiknya akan menurun, kemampuan logikanya akan menurun, dan kemampuan-kemampuan yang lain semuanya akan menurun. Kemampuan pengendalian dirinya akan menurun, kemampuan kesabarannya akan menurun, semuanya menurun. Pada saat yang kritis seperti itu, orang tua itu secara psikologis tidak baik biasanya. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disarankan oleh Allah ketika dua orang tua kita dalam keadaan yang seperti itu? Yang disarankan oleh Allah adalah fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya itu hus, atau kalian menghardik kepadanya. Wa qul lahuma, dan katakan kepada keduanya qaulan karima, kata-kata yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang tua kita tidak berdaya, justru kita harus menunjukkan akhlak mulia di hadapan kedua orang tuanya. Sama sekali kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang menyakiti hati keduanya, menyinggung perasaan keduanya, tidak boleh. Hadirin yang dirahmati Allah, wa qul lahuma qaulan karima. Terus dampingi keduanya dengan akhlak mulia, dengan kata-kata dan sikap yang baik, yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah kemuliaan akhlak di dalam Islam, dan inilah kunci daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Hadirin yang dirahmati Allah, dan ini akhlak yang kayak begini ini akan terus diwariskan, akan ada timbal baliknya nanti di kemudian hari. Sahabat Jabir berkata, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian nanti juga akan berbakti kepada kalian. Sejauh mana kita berbakti kepada dua orang tua kita saat ini, sejauh itu pula anak-anak kita nanti akan berbakti kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, berbahagialah yang masih memiliki kesempatan memiliki dua orang tua yang masih hidup. Kesempatan berbaktinya masih lebih banyak, lebih luas lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Ya Rasulullah, amalan yang mana yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Kata Rasulullah, as-salatu liwaktiha, salat tepat waktu. Ini nomor satu yang disebut oleh Rasulullah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat waktu bagi laki-laki di masjid. Kemudian qultu tsumma ayyu, kemudian saya berkata lagi, setelah itu apa lagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua kata Rasulullah adalah birrul walidain. Qultu tsumma ayyu? Qala al jihadu fi sabilillah. Saya berkata, kemudian apalagi setelah itu wahai Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaan ini adalah pertanyaan skala prioritas. Mana yang lebih utama wahai Rasulullah? Yang lebih utama nomor satu adalah salat tepat waktu di masjid bagi laki-laki. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga baru perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, birrul walidain lebih utama, lebih mulia, lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, talatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Hati-hati, doanya orang yang teraniaya itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihima, doanya dua orang tua kepada anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, mintalah ridho pada orang tua kita. Mintalah doa yang sebanyak-banyaknya pada orang tua kita, karena doa orang tua itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat melaknat, sangat tidak suka. Yang namanya dilaknat oleh Allah itu adalah dijauhkan dari rahmatnya dan dijauhkan dari keberkahan hidup. Itulah arti daripada laknat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis dari Ibnu Abbas, beliau bersabda, mal'unun man sabba abah, mal'unun man sabba abah, terlaknat orang yang mencela, mencaci orang tuanya. Diucapkan oleh Rasulullah sampai 2 kali, mal'unun man sabba abah, terlaknat orang yang mencaci orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab pernah berkata, al-kabair, dosa besar. Apakah dosa besar itu? Al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik pada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka terhadap dua orang tua. Wa qatlun nafs, dan pembunuhan. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wala mudminu khamrin, tidak akan masuk surga 'aqun, orang yang durhaka pada orang tuanya, wala mudminu khamrin, dan juga orang yang kecanduan minuman keras. Hadirin yang dirahmati Allah, satu hadis lagi, arba'un haqqun 'alallahi alla yudkhilahul jannah wa la yudhiqahum na'imuha. Rasulullah bersabda, 4 hal menjadi hak bagi Allah untuk tidak memasukkan orang tersebut kepada surga, wa la yudhiqahum na'imuha, dan tidak merasakan, mencicipi nikmat surga. Mudminul khamri, orang yang kecanduan minuman keras. Wa akilur riba, pemakan harta riba. Wa akilu malal yatim bi ghairi haq, dan pemakan harta anak yatim yang tidak dibenarkan. Wal aqu liwalidayhi, dan orang yang durhaka pada dua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, masih banyak lagi nas-nas dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala tentang birrul walidain ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang terakhir ini, khatib ingin menyampaikan sebuah kisah nyata yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang anak muda yang sedang dalam sakaratul maut. Maka para sahabat mentalkin anak muda ini agar mengucapkan
Kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Tapi anak muda ini tidak mampu mengucapkannya. Terus diulangi lagi, tidak mampu mengucapkan. Maka para sahabat melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan anak muda ini sedang sakaratul maut tapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Sahabat yang sedang sakaratul maut ini geleng kepala. Dan kemudian dia mengatakan, "La astati'u an aqulaha ya Rasulullah." Aku tidak bisa mengucapkannya wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bertanya lagi. Perhatikan, dia bisa berkata-kata, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, "Limada?" Kenapa? Kata sahabat yang sedang sakaratul maut ini, "Li'uquqi walidati." Karena aku durhaka pada ibuku. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian ibunya dipanggil. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai ibunda, jika engkau tidak memaafkan anakmu ini, maka aku akan kumpulkan kayu bakar dan sesaat ini juga anakmu akan aku bakar agar dia tidak dibakar di api neraka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian ibundanya saat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku sudah maafkan anakku." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Bersaksilah kepada Allah dan Rasulnya bahwasanya engkau sudah memaafkan anakmu." Kata ibunya, "Aku bersaksi pada Allah dan Rasulnya bahwasanya aku sudah memaafkan seluruh kesalahan anakku." Kemudian saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada anak muda yang sedang sakaratul maut ini, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Maka pada saat itu juga anak muda ini kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan lancar. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari siksa itu." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radhiyallahu 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'in tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waghfir lahum wa taqabbal hasanatihim wa ghfir sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah.